Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Jika kita menyebut Aceh dan Minang, kalimat pertama yang muncul dalam benak kita adalah Islam. Hal ini memang tidak mengherankan sebab mayoritas masyarakat di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat adalah Muslim dengan persentase bahkan di atas 98%. Sejarah juga mencatat Aceh dan Sumatera Barat memiliki garis penyebaran risalah Islam yang saling terhubung. Pada kesempatan ini coba kita membahas lebih dalam tentang bagaimana Minangkabau dan Aceh saling terikat dalam adat dan hukum syarak. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, untuk Dunsana-Dunsana kami dan para penonton setia Anak Mandai Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Di masa kepemimpinan Sultan Ali Munghayat Shah pada tahun 1514, wilayah kerajaan Islam Aceh sudah meliputi daerah-daerah di Minangkabau seperti Tiku, Pariaman, Padang, dan Salido. Pada awal abad ke-15, para ulama dan saudagar Aceh dengan gencar menyebarkan dakwah Islam di sekitar pesisir barat Minangkabau dan berhasil membuat banyaknya masyarakat dan Raja Pagaruyung memeluk Islam, khususnya saat kepemimpinan Raja Alam Alif pada tahun 1600-an. Dari pesisir rantau Minangkabau, para murid-murid Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama tarekat Satariyah yang pernah berguru kepada Mufti Kerajaan Aceh, Syekh Abdurrauf As-Singkil, Tengku Syah Kuala, menyebarkan dakwah Islam ke daerah dataran tinggi Darek Minangkabau. Proses pergerakan dakwah dari pesisir ke pedalaman ini tersirat dengan ungkapan syarak mendaki adat menurun, yang berarti proses pertalian antara syarak dalam dakwah Islam dari pesisir dengan adat dari Darek. Di masa-masa setelahnya, orang Aceh dan orang Minang terus terhubung dalam proses tarbiyah Islamiyah. Bahkan menurut sebagian sejarawan, kaum Paderi sebenarnya adalah para ulama yang pernah belajar agama Islam kepada ulama-ulama berasal dari Pedir, sebuah daerah di Aceh yang kini bernama Pidi. Ulama-ulama Pedir saat itu diberi tugas oleh Sultan Ali Munghayat Shah untuk mengembangkan Islam ke pesisir barat Sumatera, mulai dari daerah yang disebut Blang Pedir atau kini disebut Blang Pidi hingga ke Minangkabau. Murid dari ulama-ulama Pedir inilah yang kemudian pergi ke Tanah Suci untuk berhaji dan sempat berlabuh atau singgah di daerah Labuan Haji Aceh untuk menyiapkan bekal ilmu agama sehingga disebut jamek atau tetamu dari Minang yang berhaji dan akhirnya kembali ke Minangkabau dan membentuk aliansi Harimau dan Salapan yang kemudian menjadi kaum Paderi yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di akhir masa kolonial dan di awal kemerdekaan, hubungan erat ketarbiyah Islamiyahan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Minang tidak dapat dilepas dari peran Syekh Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi yang masyhur di masyarakat Aceh dengan sebutan Abuya Mudawali dan dikenal oleh masyarakat Minang dengan sebutan Angku Mudawali. Abuya Mudawali yang sempat belajar agama di Minangkabau akhirnya menikah dengan putri Syekh Muhammad Jamil Joho, salah seorang tokoh utama dalam pendirian Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, organisasi yang didirikan oleh sahabatnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau disebut Inyek Canduang. Abuya Mudawali membawa Jamiyah PERTI ke Aceh dan disambut baik oleh gurunya yaitu Tengku Muhammad Hasan Kreung Kale yang selanjutnya menjadi ketua PERTI Aceh pertama. Tengku Hasan Kreung Kale dan Tengku Mudawali dapat disebut sebagai Syekh Masyaikh, gurunya para guru, bagi para ulama Aceh dan pimpinan-pimpinan dayah pesantren tradisional di Aceh setelah masanya. Garis risalah Islam yang saling terhubung antara Aceh dan Minangkabau ini menjadi salah satu penyebab adanya kemiripan paradigma masyarakat Aceh dan Minang
terkait adat dan hukum syara. Bagi masyarakat Aceh, adat dan syariat Islam memiliki hubungan tegak lurus. Dalam hadis Majah, pepatah pepitih orang Aceh, disebut bahwa hukum ngon adat lagi zat ngon sifat. Hukum syariat dengan adat seperti zat dan sifatnya. Narasi tersebut dapat juga dimaknai bahwa adat adalah wujud manifestasi dari esensi syariat Islam, sehingga ada hadis Majah lain yang berbunyi adat ngon hukum hajat kre. Adat dan hukum syariat tidak boleh berpisah, atau ungkapannya adat melawan hukum batu, adat melawan hukum syariat batal. Bagi Aceh dewasa ini, adat memiliki definisi operasional sebagaimana tercantum dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam, yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu, yang dijadikan sebagai landasan hidup. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 Ayat 2 huruf B menegaskan salah satu urusan wajib lainnya pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Hal ini juga menjadi urusan wajib lainnya pemerintahan kabupaten atau kota di Aceh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Ayat 2 huruf B UU PA. Ketika menyebut hukum dalam konteks Aceh, khususnya dalam sejarahnya, maka kita akan tertuju pada sosok Syekh Abdul Rauf As-Singkil atau yang dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Hal ini dikarenakan adanya adagium dalam hadis Majah sejak masa kerajaan Aceh, yaitu adat bak poteu meuruhom, hukum bak Syah Kuala, kanun bak putreupang, reusom bak laksamana. Ada banyak makna yang terkandung dalam adagium tersebut. Namun makna resmi pernah disepakati oleh para pemangku adat di Aceh yang dituangkan dalam keputusan Rapat Kerja Lembaga Adat Kebudayaan Aceh LAKA. Sekarang berganti nama menjadi Majelis Adat Aceh MAA di Banda Aceh pada 8-11 Oktober tahun 1990. Keputusan tersebut salah satunya menjelaskan bahwa adagium hadis Majah tersebut mengandung makna dalam nama-nama yang tersebut dalam hadis Majah, yaitu Poteu Meureuhom dalam kurung Sultan, bermakna pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran Nangro, negeri Aceh. Syah Kuala bermakna ulama sebagai pemegang yudikatif. Putroepang bermakna cendekiawan legislatif, dan Laksamana bermakna keperkasaan dan kearifan dalam keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Adat bak poteu meureuhom ini dibatasi oleh hadis Majah. Adat melawan hukum batu, adat melawan hukum syariat maka batal. Dengan demikian, jika ada ketentuan adat yang tidak selaras dengan hukum Tuhan, alam semesta merusak dan sesama manusia tidak adil atau eksploitatif atau zalim, maka ketentuan tersebut tidak dapat disebut adat. Ini sesuai dengan syair yang dipopulerkan oleh Syah Luthan. Bukanlah hukum, bukanlah adat. Mungkin tabiat jauh keo biasa. Bukan hukum, bukan syariat. Bukan adat, mungkin tabiat yang jadi kebiasaan. Poteu meureuhom atau sultan harus jadi uswah hasanah dalam penegakan adat dan hukum. Hal ini dapat kita lihat saat Sultan Iskandar Muda dengan tegas memerintahkan hukum rajam kepada anak laki-laki satu-satunya, sekaligus putra mahkotanya Meurokah Pupok yang disangkakan berbuat zina. Sehingga muncullah kalimat yang sangat terkenal dari Sultan Iskandar Muda Meukota Alam, yaitu mate aneu meupat jirat, mate adat pat tamita. Mati anak bisa dicari kuburnya, mati adat di mana mencarinya. Hukum bak Syiah Kuala dapat ditinjau dari narasi tulisan Syekh Abdul Rauf Singkil. Salah satu kitab Syekh Kuala yang penting dirujuk adalah cermin segala mereka yang menuntut ilmu fikih pada memudahkan mengenal segala hukum syara Allah. Berdasarkan pengelompokan isinya, kitab Miratut Tulab membahas 3 pokok permasalahan hukum, yaitu muamalah, munaqah, dan jinayah. Secara umum, disiplin ilmu fikih membahas tentang ibadah,
fik ibadah, muamalah fik ibadah, munaqahah fik munaqahah, jinayah fik jinayah, dan siyasah fik siyasah. Sehingga kebudayaan Aceh bersanggah pada dua pilar, yakni hukum merujuk pada aturan agama dan syarak, dan adat merujuk pada tradisi. Hukum dan adat ini menjadi hukum yang hidup di masyarakat Aceh, sesuatu yang tak terpisahkan. Kebudayaan Aceh itu terjaga dan terawat oleh 3 institusi tradisional yang memainkan peran penting, yakni Meunasah, bangunan publik multifungsi di sebuah kampung atau kampung. Konstruksinya bertiang, terbuka dengan hanya di dinding di sebelah barat. Seringnya dipakai untuk sholat khusus bagi ibu-ibu dalam satu kampung. Meuseji atau masjid melengkapi 5 kampung atau lebih. Dan Dayah, institusi pendidikan agama dan pesantren. Sedangkan bagi masyarakat Minang, adat dan syarak menyatu dalam satu ranah pertalian. Dalam pepatah petitih disebutkan, agama mengatur, adat memakai, agama menyatakan, dan adat menerapkan. Kerangka kehidupan sosial, baik horizontal vertikal, hablum minallah, maupun horizontal hablum minannas, disatukan dalam prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Masyarakat Minang membagi adat Minangkabau dalam 4 bentuk, yaitu adat nan sabana adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Adat Minangkabau tersebut dipertalikan dengan syarak dalam adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sesuai konsensus Piagam Bukit Marapalam. Piagam atau sumpah setia yang disepakati oleh 3 tungku sajarangan, 3 unsur pemegang kekuasaan tradisional dalam masyarakat Minangkabau, yaitu Niniak Mama, alim ulama, dan Cadiak Pandai. Piagam tersebut lahir pasca terjadinya konflik antara kaum Paderi dengan kaum adat di wilayah Pagaruyung karena adu domba dari Belanda. Menurut Syekh Sulaiman Arasuli atau Inyek Canduang dalam buku Ayah Kita, karya Kiai Haji Burhanuddin Rusli, syarak pada adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, bermakna agama Islam dengan itikat ahlus sunnah wal jamaah, mengikut paham Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dari segi fikih bermahzab kepada al-Imam al-Syafi'i atau Syafi'ah. Inyek Canduang menjelaskan mazhab Syafi'i telah berurat berakar dan mendarah daging pada bangsa ini. Karenanya upaya mendongkel-dongkel Syafi'ah adalah merupakan suatu pelanggaran dalam hukum adat. Sesuai pepatah yang berbunyi, mengguntiang nanlah bunta, manyumbiang nanlah rato. Syarak berperan penting dalam menyusun adat dengan jalan mufakat. Hal ini menjadi nilai positif serta kekuatan besar bagi syarak, sebab hukum-hukum yang dikatakan oleh syarak tadi akan menjadi undang-undang adat yang harus dilaksanakan. Sederhananya, adat Minangkabau disusun, dipakai, dan dijadikan alat untuk mengatur masyarakat Minangkabau dengan sesuai terhadap syariat Islam. Dalam proses penyusunan undang-undang adat itu, Islam tidak menerima adat secara total atau menolaknya 100%. Mana adat yang sesuai dengan ajaran Islam serta memiliki nilai baik maka akan diterima oleh Islam. Sedangkan adat yang jelas bertentangan dengan syariat Islam maka dengan tegas Islam menolaknya, dengan pengecualian terhadap beberapa perkara seperti larangan kawin sapasukuan, pembagian harta pusako, dan garis kesukuan menurut garis ibu atau matrilineal. Tentunya proses pertalian adat dan syarak ini tidak selalu berjalan mulus. Pertentangan terutama datang dari kaum muda yang gerakannya mengarah kepada penghilangan ruh kebudayaan dan menggesernya dengan dasar kembali kepada sumber yang menurut mereka autentik. Ranah pertalian adat dan syarak ini sejatinya dibentengi oleh perjuangan Inyek Canduang dan ulama-ulama kaum Tuo yang umumnya tergabung dalam perti yang bersatu membangun diskursus Islam tanpa mesti membuang kemaslahatan adat di dalamnya. Para ulama kaum tua dalam konferensinya menyatakan kebulatan tekad untuk melanjutkan perjuangan atas nama mazhab Syafi'i dan mendasarkan pendidikannya pada pelestarian dan penguatan harmoni antara adat nan kawi dan syarak nan lazim. Para ulama kaum tua dengan tegas menentang orang yang suka memperadukkan mazhab, apalagi menghina atau mengkafirkan orang bermazhab. Namun walaupun mereka tegas dalam kaji, tapi mereka terbuka dalam ranah sosial dan perkembangan zaman.
Inyek Canduang pernah berwasiat kepada jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Safiyah, jalan jandi asak orang lalu, cupak jandi papek rang manggaleh, kaji jandi ubah pakai singgah. Tentunya wasiat Inyek Canduang tersebut dapat kita lakukan dengan bersatu, dengan kaji kembali ke surau. Karenanya seharusnya kesadaran jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah didasarkan pada pemahaman adat adalah tubuh dan syara adalah jiwa. Jadi sekian saja informasi dari kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.